wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Syarah Al-Adab Al-Asyarah karya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita di hari ini masuk di adab yang keenam yang beliau sebutkan hafizahullah taala. Kata beliau, qala al-musannifu wafaqahullah. Berkata penulis, semoga Allah memberinya taufik. As-sadisu, yang keenam dari 10 adab. Idza atasta faqatti wajhak biyadik au bithaubik wahmadillah. Fa in syammataka ahadun faqal yarhamukallah. Aqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini adab yang keenam terkait dengan adab dalam berbersin. Adab ketika kita berbersin. Beliau berkata, idza atasta, apabila antum bersin, dimaklumi bersin ya bukan batuk, bersin. Nanti beliau akan jelaskan apa itu bersin. Ya, ada suara yang keluar dari hidung disertai dengan angin yang kencang. Itu namanya bersin. Berbeda dengan apa? Batuk. Kalau batuk dari mulut, maksudnya keluar anginnya, yaitu dari rongga, dari tenggorokan ke mulut. Kalau bersin, hidung. Kalau kamu bersin, fagot tiwajahak. Ini adabnya. Kalau kamu bersin, maka tutuplah wajahmu. Biyadik, apakah dengan tanganmu? Au bithaubik, atau dengan pakaianmu. Iya. Tutup wajahnya dengan tangan atau dengan pakaian. Ini adabnya. Wahmadillah, dan pujilah Allah. Yaitu ucapkanlah alhamdulillah. Kalau antum bersin, ucapkan alhamdulillah. Itu namanya wahmadillah. Pujilah Allah. Fa in syammataka ahad. Kalau ada seorang yang menjawabmu, itu antum ucapkan alhamdulillah, tapi dia membalas ucapan antum itu. Faqal, dia mengucapkan yarhamukallah. Dia bilang ketika mendengarkan antum alhamdulillah, dia bilang yarhamukallah. Faqul, maka ucapkanlah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini pendek sekali adab yang beliau sebutkan. Dan ini adalah sering kita dapatkan. Karena sering terjadi, maka adab ini sangat penting diketahui. Adab ini sangat penting diketahui. Dan ini adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adab, tapi kalau kita lakukan maka kita menghambakan diri kepada Allah. Karena ini dianjurkan oleh syariat. Karena ini dianjurkan oleh syariat. Kata beliau, qala syari wafaqahullah. Berkata pensyarah wafaqahullah. Dzakarul musannifu wafaqahullahul adab as-sadis minal adabil asyarah. Penulis menyebutkan adab yang keenam dari 10 adab. Wa hiya ta'allaqu bi adabil utas. Terkait, yaitu dia terikat terkait dengan adab bersin. Wa fihi arba'u masail, padanya terdapat 4 masalah. Padanya terdapat 4 permasalahan seputar adab
dalam berbersin ini ada 4 masalah. Fal mas'alatul ula, masalah yang pertama fi qawlihi, pada ucapannya idza atos tafagot wajhak biyadik au bisaubik. Ini masalah yang pertama, kalau kamu bersin maka tutuplah wajahmu dengan tangan atau dengan pakaian. Boleh berkata wal utos huwa sautun. Utos bersin itu dia adalah suara. Yakhruju minal anf, yang keluar dari hidung. Ma'ahwain syadid, yang disertai dengan angin yang kencang. Namanya itu bersin. Fa'idha atosal abdu umiro ayyugotya wajah. Min babil adab. Apabila seorang hamba berbersin, dia bersin, maka diperintahkan untuk menutup wajahnya. Dan di sini beliau sebutkan hikmahnya. Kenapa kalau kita bersin kita tutup? Ya, hidung kita beliau sebutkan. Li'alla yatanatharu atharu utasihi. Supaya tidak yatanathar. Ya, tidak menyebar bekas bersinnya. Kan ini semprotnya kuat. Dengan angin yang kencang kan. Kalau antum tidak tutup maka itu akan ke kiri, ke kanan, ke depan. Antum paham kan? Kalau kosong dari air itu ya enggak masalah. Tapi kalau disertai dengan air yang kental, apalagi warnanya hijau, wah itu bermasalah. Paham kan? Iya. Abdillah bersin, di depannya ada Ayub. Kalau Abdillah tidak tutup dan dengan tangan kiri ya jangan tangan kanan. Kan ini yang keluar kotor. Orang jijik. Nanti akan beliau juga singgung. Iya, tutupnya dengan tangan kiri. Jangan kanan. Kalau kanan sebentar salaman lagi sama orang setelahnya. Aduh, kita pura-pura tidak mau salaman. Karena habis bersin ditutup dengan tangan kanan. Paham kan? Ini akan disebutkan oleh penulis. Jadi tutup. Supaya tidak tersebar. Bukan penyakitnya. Bukan penyakitnya. Kan tidak ada penyakit menular. Kata Nabi SAW, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Tapi orang jijik. Ini masalah adat. Bukan karena, kalau bersin nanti sebelahnya juga akan bersin. Kalau begitu yang pertama siapa yang kasih bersin? Iya kan? Karena yang kasih bersin adalah siapa? Ya Allah yang turunkan penyakit padanya. Kan begitu? Dan belum tentu kalau dia bersin penyakit. Iya kan? Belum tentu. Iya. Kalau dia bersin penyakit. Tapi ini membab adab. Bukan karena takut menyebar. Bukan. Dari sisi syariat tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Tapi adabnya kalau kita bersin maka kita tutup ya wajah kita supaya tidak menyebar yang keluar dari bersin mimma yakhruju min anfihi, dari apa-apa yang keluar dari hidungnya. Fayughtihi biyadihi au bisawbihi, maka dia tutup dengan tangannya atau dengan pakaiannya. Dan kain yang dia punya. Ya. Liyahsula habsul mutanathin min anfihi inda utosihi. Supaya terjadi apa yang dinamakan dengan habs. Menahan yang keluar dari hidungnya ketika dia bersin. Ini Masya Allah hikmahnya. Fa imma ayyarudda thawbah ka'imamatin. Maka bisa dia lakukan itu berupa dia melipat langsung pakaiannya. Berupa imamah atau torpi komisin atau ujung pakaian. Wa nahwihi dan semisalnya. Ala wajihi, di atas wajahnya mugotianlah
dalam keadaan menutupnya. Au yumsiku biyadihi ala anfih. Atau dia menahan dengan tangannya ke hidungnya. Ke hidungnya. Supaya tidak keluar ya, kalau kita bersin, kita tutup hidung kita. Paham kan? Kita tutup hidung kita. Bisa, supaya tidak mengalir keluar. Ya, kalau orang bilang bersin dari dalam, bersin ke dalam. Bersin ke dalam. Jadi tidak jadi keluar, karena ditutup apa? Hidungnya. Ditutup hidungnya. Ini yang belum katakan. Wal mukhtar, dan yang dipilih kaunul imsaki bil yadil yusra. Ini tadi yang kita katakan. Dan yang dipilih adalah ketika kita menahannya itu dengan tangan kiri. Li'annal kharij adatan indal utos. Karena biasanya yang keluar ketika bersin huwal mukhat. Dia adalah al-mukhat. Apa artinya al-mukhat ya? Itu cairan yang kental. Ingus. Lendir. Atau dahak. Dahak. Nah, itu yang keluar. Paham kan saudara? Siapa lagi namanya ini? Rizki. Paham Rizki? Itu yang keluar. Pernah bersin. Pernah keluar sesuatu. Oh itu. Itulah. Iya. Itu yang dibilang al-mukhat. Iya. Wahuwa mustakdzarun tab'an la syar'an. Dia menjijikan secara tabiat. Tapi bukan secara syariat. Syariat tidak ada yang mengatakan mukhat itu menjijikan. Tapi secara tabiat orang jijik melihatnya. Paham kan? Kalau tidak percaya coba aja buang ingus tapi taruh di tangan. Baru kasih lihat temannya. Apa perasaan temanmu itu? Paham gak ini? Iya kan? Iya kan? Tanya, kamu jijik enggak? Oh enggak. Itu tetap jijik. Ini secara tabiat. Paham Sapri? Tapi tidak secara syar'an. Secara syariat itu bukan perkara yang menjijikan. Paham kan? Tapi secara adat. Tabiatnya orang jijik. Kalau lihat. Makanya sunnah juga. Kalau kita buang lendir. Sunnah kita menguburnya. Sunnah kita menguburnya. Paham kan? Tahu menguburnya kan? Maksudnya dengan tanah. Iya, itu sunnahnya. Karena dia menjijikan secara apa? Tabiat. Secara tabiat. Bukan secara syar'i. Tabiat. Iya. Fatiba'un nasi tanfuru min ru'yatih wa atharih. Tabiat manusia itu akan biasanya tidak senang melihatnya. Dan tidak senang terhadap asarnya, bekasnya. Terhadap bekasnya. Jelas ya? Ini antum harus perhatikan. Karena syariat ini tidak hanya mengatur diri kita. Tapi mengatur juga diri kita dengan orang lain. Syariat ini tidak hanya mengatur kita saja. Tapi juga kita dengan orang lain. Antum harus perhatikan itu. Iya. Bahkan saya pernah dapat faedah. Kalau antum berbeda daerah. Jangan ngomong bahasa daerah dengan temannya. Dengan orang sekampungnya. Kalau ada orang yang tidak paham bahasa daerah antum. Untuk apa? Menjaga perasaannya. Dan sampai dia akan merasa, oh dia lagi ngomongin saya tuh. Paham maksudnya? Jelas kan? Iya. Dan ini mebab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Artinya gini, kalau antum buang ingus sembarang. Paham kan? Antum tidak pedulikan itu.
Ketika ada orang buang ingus juga seperti antum. Antum senang gak melihatnya? Maksudnya ingus di mana-mana. Senang gak antum lihatnya? Kan tidak. Begitu juga antum. Teman antum tidak senang melihat yang antum buang. Memang antum gak jijik karena punyanya antum. Tapi orang lain bukan yang memiliki ingus itu. Paham kan? Nah, itu dia. Dalam bab itu maka syariat kita menjaga. Wa in kana ghairu mustaqdari syar'a. Walaupun itu tidak menjijikan secara syariat. Tapi ini secara apa? Tabiat manusia tidak suka. Tidak suka. Wal mustaqdaratu syar'an au taba'an minal ada. Dan yang dikatakan menjijikan secara syariat atau secara tabiat itu termasuk al-adha, termasuk kotoran. Apakah dibilang ini mustaqdar syar'an atau mustaqdar urban, tab'an. Itu dikatakan apa? Adha, kotoran. Wal yadul yusra takunu lil adha. Dan tangan kiri itu untuk kotoran. Wa ammal yumna fatakunu lit takrim. Adapun yang kanan itu untuk hal-hal yang mulia. Tangan kanan itu untuk hal-hal yang mulia. Ini yang belum hafizahullah ta'ala singgung kepada kita di masalah yang pertama. Wal mas'alatu tsaniyah. Dan masalah yang kedua. Fi qawlihi pada ucapan penulis wahmadillah. Pujilah Allah. Aikul yaitu katakanlah alhamdulillah. Jangan lupa kalau kita bersin kita bilang alhamdulillah. Dan keraskan. Supaya temannya dengar. Dan sebentar temannya antum akan mendoakan. Yarhamukallah. Paham kan? Dan yang menjawab juga nanti keraskan. Supaya dibalas lagi oleh yang berbersin. Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Jelas kan? Yarhamukallah. Alhamdulillah. Langsung praktek. Langsung jangan ketawa saja. Bilang. Sudah bilang semua? Sudah? Alhamdulillah. Iya. Itu namanya adab. Tapi dia tutup pakai tangan apa barusan? Pakai tangan? Tangan kanan. Sunnahnya kiri. Baik. Alhamdulillah. Ya. Tapi biasanya orang yang biasa kanan, itu kan refleks namanya. Tah? Refleks. Tapi kalau dibiasakan nanti bisa. Lihat kalau orang cebok. Itu pasti langsung tangan apanya yang mengarah ke situ. Tangan apa? Kiri atau kanan? Kiri. Kenapa bisa? Terbiasa. Terbiasa. Ah, itu perlu saja dibiasakan. Perlu saja dibiasakan. Iya. Kemudian beliau berkata, wa waqa'a fil ahaditsin nabawiyah siyagun zaidatun ala lafzil hamd. Beliau kasih kita faedah. Ada dalam hadis-hadis nabawi siak lafaz-lafaz tambahan atas lafaz alhamd. Faman iktasara 'alal hamdi ja'a bi aqallil ma'muri bih. Siapa yang datang dengan ucapan alhamdulillah, maka dia datang dan dia melakukan apa yang paling sedikit yang dianjurkan untuknya. Wa man zada syai'an warada wa man zada syai'an mimma warada kana akmal fil imtithal. Dan siapa yang menambah sesuatu dari apa yang datang itu, maka itu lebih sempurna. Ya, di dalam al-imtithal misalnya dia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Paham kan? Itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Tapi kalau dibilang alhamdulillah itu sudah cukup. Iya. Kal mutaqaddim fil hamd ba'da tu'am. Seperti yang telah lewat dalam ucapan alhamd setelah makan. Artinya sama. Kalau antum setelah makan bilang alhamdulillah.
sudah cukup. Tapi kalau antum tambah, paham kan? Doa-doa setelahnya, enggak apa-apa. Ini kata beliau. Kemudian beliau sebut kepada kita satu kaidah, wa min qawaidid diyanah anna sunan al-mutanawwi'ah fil mahallil wahid yu'ta binau'in minha tarotan wa binau'in ukhra tarotan. Masya Allah, faedah penting sekali. Ini faedah digunakan di mana saja. Di fikih, paham kan? Di mana saja. Termasuk kaidah dalam beragama bahwa sunnah-sunnah yang banyak jenisnya di satu tempat didatangkan satu jenis darinya kadang, satu jenis yang lain kadang begitu. Paham ini? Misalnya di wudu, kan sunnah sekali-sekali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali. Kalau antum melakukan sekali-sekali satu waktu, kemudian 2 kali 2 kali satu waktu, 3 kali 3 kali satu waktu, itu bagus. Itu paling sempurna. Ya kan dalam sholat, doa iftitah kan banyak. Antum kadang doa ini, kemudian doa lain lagi. Paham kan? Itu lebih sempurna. Ruku, doa ruku banyak. Antum baca kadang ini, kadang itu, bagus. Doa sujud banyak. Antum baca kadang ini, kadang itu, bagus. Paham kaidah dalam beragama. Jadi kalau diajarkan lebih dari satu, maka antum lakukan kadang ini, kadang itu lebih bagus. Itu lebih bagus kata penulis. Liyasta'mil al-abdu jami'al warid minas sunnah anin nabi. Supaya seorang hamba melakukan seluruh yang datang dari sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatahaqqaqu fihi kamalul ittiba. Maka terpraktekan, terpenuhi padanya kesempurnaan pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'dumu ajruhu, dan lebih besar pahalanya fi ihya'is sunnah, dalam menghidupkan sunnah. Paham kan? Kan kalau antum hanya hafal satu saja sementara ajarannya banyak, ya antum tidak hidupkan sunnah. Tapi kalau antum lakukan yang banyak itu dengan kadang ini, kadang itu, berarti antum termasuk orang yang menghidupkan sunnah. Wa hifdhiha finnas, dan menjaganya di tengah manusia. Dengan antum melakukan kadang ini, kadang itu juga ya akan terjaga sunnah itu di tengah manusia. Antum jadi sebab sunnah itu hidup. Kemudian beliau berkata berikutnya, wal mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, fi qoulihi, pada ucapannya, fa in syammataka ahadun faqal, kalau ada seorang yang menjawab ucapanmu, dia bilang yarhamukallah, ai idza da'a laka ahadun, yaitu kalau ada seorang yang mendoakan kamu ba'da utosik, setelah bersinnya kamu, wahamdikallaha, dan setelah kamu memuji Allah, bi an qala lak, yaitu dengan dia berkata kepadamu, untukmu, yarhamukallah. Dia ucapkan yarhamukallah. Faman sami'a atisan hamidallah qala lahu da'iyan. Maka siapa yang mendengar seorang yang berbersin, ia mengucapkan alhamdulillah, maka dia katakan untuknya, mendoakannya, yarhamukallah. Ini sunnahnya. Dia baca, dia ucapkan yarhamukallah. Wa du'a'u birrahmati muta'alliqun biman hamida ba'da utosihi. Ini penting juga. Mendoakan rahmat di sini terkait dengan orang yang memuji Allah setelah bersinnya. Artinya gini, kalau ada orang bersin tapi dia tidak bilang alhamdulillah, tidak ada doa yarhamukallah. Apa maksudnya? Jadi ini doa yarhamukallah terkait dengan ucapannya apa? Alhamdulillah. Kalau tidak ada ucapan alhamdulillah, maka tidak ada apa? Yarhamukallah. Paham kan? Dipahami ini? Kan ini terikat. Ada yarhamukallah,
kalau ada alhamdulillah. Paham maksudnya? Sebagaimana juga nanti yang setelahnya. Ada jawaban dari si yang berbersin itu. Kalau antum ucapkan apa? Yarhamukallah. Paham ini? Jadi ini terikat. Ketika dia bilang alhamdulillah, sunnah bagi kita yarhamukallah. Ketika kita bilang yarhamukallah, sunnah bagi dia lagi untuk mengucapkan apa? Apa bacaannya tadi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dipahami ini? Ini terikat. Ini terikat. Kata beliau, hafizahullah. Makanya kata beliau, fa'in atosa. Jika dia atos, dia berbersin. Falam yahmadillah, kemudian tidak memuji Allah. Lam yuda'alahu birrahmah. Maka tidak didoakan dia dengan rahmat. Tidak didoakan dia dengan apa? Rahmat. Nah, ini faedah, Masya Allah. Iya. Hanya yang bilang alhamdulillah, baru kita bilangkan kepadanya apa? Doakan. Yarhamukallah. Disebutkan. Masalah rabi'ah, masalah yang keempat. Fi qawlihi, pada ucapannya. Fakul, maka katakanlah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sabata hadha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit. Tetap hal ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal atharul marwiyatu anis sahabah. Dan athar yang diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu taala an tadullu ala anna maqsuda syar'i, menunjukkan bahwa maksud daripada syariat wuqu'ud du'a bi ayyi lafdin, ya, yaitu terjadinya doa dengan lafaz apapun. Fasahha an Ibnu Umar annahu kana yaqul, bahasanya beliau berkata yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Ini Masya Allah. Ini juga bagus, ini yang beliau singgung. Yang maksud syariat dari si bersin, si yang berbersin itu menjawab lagi yang mendoakan yarhamukallah, itu adalah balasan mendoakannya kembali karena dia telah mendoakan kita. Paham kan? Dan itu terjadi tidak harus katanya dengan lafaz yahdikumullahu wa yuslih balakum. Itu yang dari Nabi. Tapi ada dari sahabat Ibnu Umar dengan lafaz yang lain. Yaitu dengan ucapan yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Paham maksudnya? Karena yang dimaksudkan adalah terjadinya doa. Dia telah mendoakan kita. Maka kita apa? Balas doanya. Tapi siapa yang hanya terbatas pada yang warid dari Nabi, itu sudah bagus. Siapa yang terbatas pada apa yang datang dari Nabi, itu bacaan tadi. Yang yahdikumullahu wa yuslih balakum, itu sudah bagus. Cuma kalau dia berdoa dengan doa yang lain, seperti yang diucapkan oleh Ibnu Umar, boleh. Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Ini faedah penting juga untuk kita. Ketika Ibnu Umar mengucapkan yang lain, berarti itu menunjukkan apa? Boleh kita mendoakan dengan lafaz lain untuk orang yang menjawab kita. Untuk orang yang menjawab kita. Beliau berkata, rawahu Malikun fi muwatta'ihi. Ini asar Ibnu Umar diriwayatkan oleh Malik, Imam Malik dalam muwatta'nya. An-Nafi'an dari Nafi' dari Ibnu Umar. Wa huwa min asahil asanin. Dan dia termasuk sanad yang paling sahih. Iya. Kalau ada sanad dari Malik, kemudian Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, itu sanad yang paling sahih. Karena paling dekat juga dari Nabi SAW. Paling dekat juga dari Nabi SAW. Karena Imam Malik adil dan dikenal keimamannya. Kemudian Nafi' dikenal beliau adalah murid dari Ibnu Umar. Murid dari Ibnu Umar. Ini sanad yang paling sahih.
Wa huwa aslu ma'tadahun nas fi hadil bilad min qaulihim. Dan beliau katakan ini adalah asal apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang di negeri ini. Maksudnya di negeri Arab. Di negeri Arab kalau ada yang mendoakan yarhamukallah, mereka bilang yarhamuna wa yarhamkumullah. Yarhamuna wa yarhamukumullah. Semoga Allah merahmati kami dan Allah merahmati kalian. Kan dia telah mendoakan kita rahmat. Yarhamukallah. Dijawab yarhamuna wa yarhamukumullah. Paham ya? Itu biasa terjadi yang terbiasa manusia di sana. Di Arab. Kalau kita kan hanya tahu yang wari dari Nabi SAW. Kita katakan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Fahadha du'al jari ala alsinatihim. Ini doa yang berjalan di atas lisan mereka. Marwiyun asluhu an ibnu Umar. Diriwayatkan asalnya dari Ibnu Umar. Wasoha an ibnu Abbasin. Dan di sohi juga dari Ibnu Abbas. Annahu kana yakul. Bahasanya beliau berkata yarhamuna wa yarhamukumullah. Iwadun sebagai iwado sebagai pengganti dari yahdikumullahu wa yuslih balakum. Paham ya? Ini juga boleh. Karena sohi dari Ibnu Abbas juga. Bacaan yarhamuna wa yarhamukumullah. Yarhamuna wa yarhamukumullah. Paham kan? Iya. Yarhamuna wa yarhamukumullah. Atau bacaan tadi Ibnu Umar. Yarhamu. Apa tadi? Yarhamunallahu wa iyyakum. Wa yaghfir lana walakum. Yarhamunallahu wa iyyakum. Wa yaghfir lana walakum. Paham? Berarti 3 sekarang. 3. Nah. Sahih dari Nabi. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sahih dari Ibnu Umar. Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana walakum. Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana walakum. Terus sahih dari Ibnu Abbas. Ucapan apa? Yarhamunallahu yarhamuna wa yarhamukumullah. Yarhamuna wa yarhamukumullah. Jelas? Ini 3 ini. 3 ini. Ini alhamdulillah tuntunan. Fahadhil athar wa makana fi ma'nahu tadul ala anna maqsuda syar'i wuku'ud du'a huna. Athar-athar ini dan apa yang semakna dengannya menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh syariat adalah terjadinya doa di sini. Wa akmaluhu ayyakul, tapi yang paling sempurnanya kita katakan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Kenapa ini yang paling sempurna? Karena ini yang sahih dari Nabi. Ini yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman da'a bi ghairi. Siapa yang berdoa dengan selainnya. Wala siyama fil atharil waridanis sahabah. Lebih lagi itu kalau asarnya datang dari sahabat. Karena muwafiqon limaksudi syari'. Maka itu sudah cocok dengan maksud dari syariat. Faliyutlaqul qawli biqauniha muqalafah. Maka tidak boleh kita katakan ini menyelisih. Paham ya? Tidak boleh kita katakan ini menyelisih. Nabi SAW. Fadlan an yuqol innaha bid'ah. Lebih-lebih lagi kalau kita katakan apa? Itu adalah bid'ah. Tidak boleh. Maksudnya kalau ada orang bilang. Antumillah alhamdulillah. Tiba-tiba ada orang kita dengar. Yarhamuna wa yarhamukumullah. Bid'ah. Karena tidak boleh. Ini sahabat. Ucapan sahabat adalah hujjah. Beda kalau selain sahabat. Jangan kiaskan. Kan sebagian orang dia terlalu berluas. Artinya ini hanya terbatas sampai sahabat. Setelah sahabat kalau menyelisih dalil bid'ah. Paham maksudnya? Karena dalil itu hanya sampai ucapan sahabat. Itu pun ucapan sahabat kan para ulama berselisih pendapat. Apakah dia hujah atau bukan? Apakah dia hujah atau bukan? Yang benarnya hujah kalau tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Yang benarnya adalah hujah kalau tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Karena jadinya ijma'. Kesepakatan para sahabat. Dan kesepakatan itu juga dalil. Dipahami ya? Tidak boleh selainnya.
Sekarang kias orang kadang berluas-luas kiasnya. Ini kan dilakukan oleh ulama fulan. Nah, kalau setelah sahabat menyelisih syariat tidak dikatakan. Tidak diterima. Tidak diterima. Ini belum ingatkan. Tidak boleh dikatakan bid'ah. Fataka hadil athar. Banyaknya asar-asar ini. Watanawuha dan beraneka ragamnya dia. Yadullu ala anna asal syar'il maksuda. Ini menunjukkan bahwa asal syariat yang dimaksudkan. Fi hadal mahal pada tempat ini huwa doa. Dia adalah berdoa. Menjawab doanya tadi. Ketika dia bilang untuk kita yarhamukallah. Kita doakan juga dia. Yarhamuna wa yarhamukumullah. Atau yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana walakum. Paham ya? Itu yang dimaksudkan. Wahasilu ma taqaddam, ini terakhir. Kesimpulan dari apa yang telah lewat. Anna adkarul utos nau'an. Bahwa zikir dalam berbersin itu ada dua jenis. Ahaduhuma dzikrul atis. Yang pertama, zikir yang dibaca oleh si bersin. Maksudnya orang yang berbersin. Wahuwa alhamdu inda utosi. Itu dia memuji Allah ketika dia berbersin. Wa du'a limusyammitihi. Dan mendoakan orang yang mendoakannya. Iya. Biqauli yahdikumullahu wa yuslih balakum. Aghairi dzalika minal athar minal ma'thuri. Atau selain itu dari yang didapati. Anis sahabat dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa makana fi ma'nah. Dan apa yang semakna dengannya. Wal akhar dan yang lain dzikru samil atis. Dzikir bacaan untuk yang mendengarkan orang yang berbersin. Wa du'alah biqaulihi, yaitu mendoakannya dengan ucapannya yarhamukallah. Dipahami ini? Selesai adab yang keenam. Alhamdulillah. Sebentar kita lanjut dengan kitab Umdatul Ahkam.